Lu firman itu bukan akibat. Justru karena ada firman inilah kita ini ada. Oke. Itu. Sudah. Itu udah, itu clear banget itu. Kalau orang yang nggak perlu pinter, orang yang biasa-biasa aja tuh harusnya ngerti. Oke, udah ya. Gini deh. Kalau kamu mengatakan sejak kekekalan sudah ada firman, berarti ada 3 keberadaan sejak kekal. Makanya deh, Malikil, argumenmu deh itu sangat lemah deh, sangat lemah. Nggak mungkin. Malikil, perhatiin. Gua belum berbicara firman hologos sarx egen itu tuh gua belum bicarain. Gua ini lagi membicarakan tentang hubungan antara firman dengan Allah itu seperti apa sebelum segalanya ini ada. Nah, pernyataan lo tadi yang gue catat ini yang menjadi bahan perhatian gue pada saat lo menyebutkan bahwa firman itu akibat dari sebab. Berarti ada masa di mana Allah itu ada, firmannya belum diadakan. Karena kamu memahami firman itu adalah entitas deh, satu kehidupan lain di dalam roh itu. Gua itu lagi dari tadi ngomongin tentang omonganmu, bukan karena kamu. Jangan ngomong karena kamu. Gue tuh lagi mengutip omonganmu. Iya, gini deh ya. Jadi perkataan lo itu ya independen dari omongan gua. Gini, saya jelaskan. Jangan gabungin. Saya jelaskan ya, Dek. Nah, saya kasih analogi tadi ya. Kita berdua ada di dalam ruangan yang gelap. Kita berdua tidak tahu menau. Ada siapa. Tiba-tiba saya bersuara. Nah, kamu mengenali saya. Oh, ada orang. Dengan siapa? Dengan suara. Begitulah roh itu. Roh itu tidak terdeteksi oleh siapapun. Dengan apa dia terverifikasi? Dengan suara. Baik, aku jelaskan ya. Begitu. Analogi lo terlihat cerdas. Bukan cerdas deh. Apa? Jenius. Maunya apa? Karena belum selesai. Belum, let me finish. Gue jelasin dulu. Monggo. Jadi analogi seperti ini, kamu lagi mau menganalogikan antara hubungan antara Allah dengan firman dengan 2 orang yang berada di ruangan gelap. Kan begitu? Benar nggak? Apa salah? Benar ya, seperti itu toh. Sekarang 2 orang ini 2 sumber atau 1 sumber? Dua orang ini 1 sumber atau 2 sumber? Itu hanya analogi deh. Ya, analogi ini makanya analogi ini gue uji. Dengar. Analogi inilah yang gue mau uji, Pak. Yang tadi kan saya sudah bilang yang di sumber itu yaitu hanya Bapa 1. Nah, lu menganalogikan 2 orang. 2 orang ini 2 sumber atau 1 sumber? Oke, anggaplah saya biar jelas analoginya ya. Kamu adalah itu dulu ide. Gue tadi udah jelas. Kamu deh, kita ada di ruangan yang gelap. Kita ada di ruangan yang gelap. Ya, anggaplah saya sebagai ilah, kamu adalah nabi saya. Nah, kamu kan tidak mengetahui ada saya tidak melihat kan? Saya bersuara, "Adek, kamu bilang begini kepada orang-orang." Bilang begini. Nah, kamu mendengar, kamu memverifikasi saya ada dengan suara itu. Begitulah, Dek. Nah, betul. Kalau dengar benar, tapi begini, Pak. Sekarang kalau mau menganalogikan, ini bukan hendak menyamakan ya. Gue bilang ini karena analogi yang akan gue sampaikan ini pun nanti pun ada perbedaannya itu. Ya, silakan. Bedanya itu sangat. Tapi gini, kalau mau approaching yang mendekati itu pada saat lu dengan perkataan lu itu punya 1 sumber atau 2 sumber? 1, saya. Nah, itu dia. Analogi lu mengatakan, dengar. Analogi lu yang mengatakan 2 orang di tempat yang gelap itu 2 sumber. Oh gini, kan kamu mengatakan dek, gini dek, makanya saya katakan firman itu adalah sebab dari akibat dari sebab itu kan 1 sumber, sebab ini yang sumber, ya firman ini perkataan adalah akibat dari sebab. Akibat, betul kan? Kamu itu kok nahnya dikencengin doang gitu loh, nggak narasinya gitu loh. Loh, gini ya. Kamu kan memahami, sebentar, kamu yang salah paham di sini karena kamu pahami perkataan itu adalah satu entitas di dalam diri kita. Perkataan itu bukan entitas, Dek. Gini, kan gua itu kan lagi menjelaskan itu, gua nggak sedang menyamakan. Nah, tapi kamu memahami firman itu adalah suatu entitas kan? Nah, itu yang salah. Nggak gini loh. Tadi kenapa gue lebih prepare untuk melakukan approaching itu dengan seperti itu? Karena itu yang agak sedikit mendekati
Sedikit Bukan dengan mendekati. analogi kamu, Oke. bukan analogi kamu, karena kalau analogi kamu tadi ada dua orang di satu tempat yang gelap itu berarti kita berbicara tentang dua sumber. Tapi kalau pada saat kamu dengar dulu, belum selesai gua, belum selesai. Oke. Pada saat lu berbicara dengan lu, hubungannya itu ya sumbernya itu lu. Gimana? Sumbernya firman itu, sorry, maaf, salah perkataan gak usah. Sumber perkataan Sumber saya, dari saya. Iya, satu sumber kan, bukan dua sumber. Oke, bagus. Nah, Sudah nangkap itu. deh ya, sudah nangkap. Nah, Kok sudah sekarang nangkap gini. deh, ya kan Iya, itu omongan iya, gua iya, harusnya. udah. Sudah Kamu udah nangkap ngerti, ya. kan? Malikil itu harusnya omongan gua, bukan lu. Iya gini, kamu menarasikan kan 3 dari sejak kekekalan. Itu kan? Itu yang saya bantah dari tadi. Karena saya mengatakan itu 1 sejak kekekalan, bukan 3. Kalau Nah, ayo nyangkal lagi. Nyangkal. Nggak mungkin. Nyangkal. Ya, modalnya Aduh, cuma Dek, parah. Bro, gue nggak bisa teriak-teriak seperti lu. Gue bukan orang yang saya dulu nggak lagi teriak, Dek. Saya nggak teriak. Iya, suara lu kan Gini. lebih kenceng. Suara lu tuh nutupin suara gue. Oke, saya pelan-pelan. Bukan Dek, kuping Dek. gue nggak, kuping gue nggak sakit kok. Dek. Gini, Cuman omongan kamu lu mengatakan kan sejak kekekalan 3, tapi saya dari tadi bilang 1 sejak kekekalan mono. Kamu ngotot 3. Ayo. Nah, dengan analogi yang saya gambarkan, kamu baru nangkap dengan akal sehat bahwa 1 sumbernya saya, sumber suara itu saya. Begitu yang saya katakan dari tadi, sumber suara itu adalah roh itu. Firman itu akibat dari roh itu. Kuiditas dari roh itu. Oke. Ayo. Enggak, kamu jangan cuma gede di nah doang. Narasimu kosong dari tadi. Ya, Jadi gini. silakan. Kalau kamu kan gini loh, kalau disebut firman itu akibat, artinya firman itu ciptaan, Pak. Tapi yang saya maksud firman itu kekal dalam kekal itu dia bersama-sama dengan Allah itu dia tuh bukan berarti akibat. Dia itu memang kekal. Firman itu kekal, bukan dia lah. Firman itu sebelum firman mengambil rupa manusia pun dia sudah kekal adanya. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi itu tidak bisa disebut akibat. Gue nggak sepakat dengan kata akibat. Firman itu adalah akibat dari sebab. Karena kalau kamu nyebut akibat, yang disebut akibat itu Aderion. Yang disebut akibat itu Adam. Yang disebut akibat itu matahari. Loh, firman itu bukan akibat. Justru karena ada firman inilah kita ini ada. Oke. Itu Sudah. itu clear banget itu. Oke. Kalau orang yang nggak perlu pintar, orang yang biasa-biasa aja tuh harusnya ngerti. Oke, udah ya. Gini deh. Kalau kamu mengatakan sejak kekekalan sudah ada firman, berarti ada 3 keberadaan sejak kekal. Ya karena memang Allah dengan firman-Nya itu nggak bisa dipisahkan. Oke, good. Nah, Bukan, itu kamu firman itu bukan sebentar deh. Aduh, firman Ya. itu bukan ciptaan, Pak. Gini ya, Dek. Kalau bukan dalam, kalau misalnya nggak Dek. disebut kekal, berarti itu Dek. ciptaan. Dek, Kita ini, kamu ngerti sih apa kata sumber? aduh, jelas ngerti dong. Oke, jadi firman itu bersumber dari mana? Ya, firman itu kan berada di dalam diri Bapa. Nah, berarti Makanya disebut berarti Yohanes 8 ayat 42, firman Berarti- itu aku, dengar dulu. Makanya kenapa disebut sumber di Yohanes 8 ayat 42? Aku keluar dan datang dari Allah. Yang disebut keluar itu tentu tidak merujuk pada kemanusiaannya. Yang disebut keluar itu ya firman itu. Oke. Dia nggak merujuk kepada kemanusiaannya, nggak ngomongin tentang tubuh. Belum. Oke. Tubuh itu justru awalnya di mana firman itu mengambil rupa manusia. Nah, tubuhnya itu berawal dalam janinnya Maria. Namanya Yesus Kristus. Matius 1 ayat 25. Oke, gini deh ya. Gini, saya lebih sederhanakan bahasanya. Kan kamu mengatakan ketiganya itu ada sejak kekal. Ternyata ketika saya tanya, firman itu berasal dari mana? Dari Bapa. Artinya, Dek, firman ini ada awalan. Oh, Ketika kalau nggak punya, kalau gini deh, kalau firman itu sebentar, kamu dengar baik-baik deh. Kalau firman itu nggak punya awal deh, artinya sama-sama sumber deh. Itu konsekuensi logis. Gimana sih? Kalau firman itu tidak ada awalan, artinya sama-sama sumber deh, sama-sama Bapa. Begitu konsekuensinya. Itu logisnya deh. Masa logika sederhana kan? Ngerti deh?
Bukan, gini. Nah, Tadi kan bro. sudah saya bilang tentang firman. Sumber itu kan tetap satu. Gua nggak akan ubah itu perkataan. Ya karena memang juga didukung oleh ayat di 1 Korintus 8 ayat 6. Kan kamu kan dari tadi kan nggak ada ayat kan keluar. Oh 1 banyak. Korintus 8 ayat dengar dulu dengar. 1 Korintus 8 ayat 6 kan yang disebut sumber itu Bapa. Bapak. Ya. Nah, Hmm. anak itu yang adalah firman. Sebentar deh. Ya, kan dipotong gua males. Bapak Gua yang kamu dipotong. Udah. Kalau dipotong-potong gua males. Bapak yang kamu Bapak yang kamu sebut sumber itu sudah ada firman atau tidak? Nah, udah jam 9. Gua mau ke warung dulu. Ya, oke. Gua mute dulu, jangan gua enggak lari. Enggak. Gua mesti keluar dulu sih. Gua masuk lagi ya. Gua masuk lagi. Oke. Masuk lagi. Yo. Masuk lagi gua. Gua mesti beli pergi gua. Pakai OVO gua bare. Oke. Yo. Muter. Minta ampun Mas ya. Jadi sepertinya kawan-kawan Tritung ini harus belajar apa itu sumber. Apa itu sumber sih? Sumber itu asal. Asal dari segala sesuatu. Awal mula segala sesuatu. Sumbernya, akarnya. Nah, kalau firman itu bukan sumber, berarti firman itu punya awal. Nah, begitu logikanya. Aduh, parah. Halo kakek. Sekarang saya mau tanya nih dari dua diskusi. Silakan. Firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu gelarkah atau objek? Firman di Yohanes 1 ayat 1 sampai keseluruhan lah. Sampai Yohanes 14, Yohanes 1 sampai Yohanes 14. Itu kan narasinya kan di situ perkaranya pada mulanya adalah firman. Nah, coba Bapak pakai logika. Jika firman itu Allah, apakah Allah punya permulaan? Coba jawab. Bapak kan mengimani firman itu yang menjadi manusia kan? Gini. Makan pisang dulu. Dulu dabu-dabu. Siap bro. Oke ya, kita lihat ayatnya. Kita main logika dulu, logika dasar. Pada mulanya adalah firman. Bapak mengimani firman ini Allah, benar? Halo Pak. Bentar. Ini Ya. berbicara kepada siapa? Saya. Iya, kepada Anda. Benar? Bentar, belum dilanjutkan. Ya. Ada 4 kategori firman. Yang pertama, firman itu, makanya itu yang saya tanya. Firman itu adalah ucapan yang keluar dari Hashem atau Elohim lah. Ya. Oh, good. Kalau Bapak mengerti tentang firman itu adalah ucapan dari Hashem Elohim, berarti nyambung kita. Lah, silakan lanjut. Yang kedua, firman itu adalah gelar. Oh, bagus. Kalau ngerti nyambung kalau begitu. Udah selesai. Yang ketiga, firman Elohim, firman itu adalah kitab suci. Oke, udah. Firman yang dituliskan, ucapan Tuhan yang dituliskan, yang dibukukan. Oke, lanjut. Yang keempat, firman itu adalah ucapan nabi atau pendeta yang berkhotbah di mimbar yang menyampaikan ayat Alkitab. Oke, good. Jadi 4 kategori itu menjadi pertanyaannya sekarang. Firman yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu apakah objek ataukah gelar? Oh, gelar. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, ini ya yang direalisasikan, digenapi oleh Tuhan. Di Yohanes 1 ini yang diceritakan. Firman yang diucapkan, perkataan Tuhan yang sudah diucapkan, dijanjikan kepada Adam dan Hawa. Perkataan itu yang sudah ada di dalam dunia, hadir dalam rupa manusia. Artinya yang merealisasikan dia juga. Tetapi janji itu yang Tuhan realisasikan. Yang merealisasikan adalah dia juga, roh yang menjadi daging. Berarti firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu gelar. Keterangan, penjelasan. Penjelasan nubuatan. Karena di sini pada mulanya. Berarti kapan pada mulanya?
permulaan firman ini yang dijanjikan, diucapkan ini sehingga firman itu sudah ada di dalam dunia itu kepada Adam dan Hawa. Bentar, sebelum ke sana saya mau tanya lagi, perjelas. Ini firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini gelar atau objek? Gelar sebagai Atau perkataan subjek? Tuhan. Gelar. Oke. Kalau perkataan itu berarti objek. Iya, perkataan Tuhan. Tuhan berkata, berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa aku akan mengadakan. Iya, kalau berkata itu berarti objek. Tapi kalau gelar itu bisa menjadi subjek. Objek Bisa dari paham, ya? firman di sini adalah perkataan Tuhan, ya. Jadi jangan dipahami Tuhan itu punya permulaan. Tapi saya tanya dulu, Bapak ini Kristen atau Muslim? Nasionalis lah saya. Nasionalis, ya wes. Kenapa harus takut sih, Pak? Nggak perlu takut lah. Kita bersaudara. Iya, nggak perlu takut lah untuk menyatakan iman. Kenapa harus takut? Pengikut Kristus saya atau saya pengikut Muhammad begitu. Simpel aja sih. Iya, ya pengikut semuanya lah. Waduh, bahaya ini sinkretisme ini. Yang penting kita Ya, lanjut. Pengikut Kristus. Jadi gini, kalau kita memahaminya ini sebagai objek, maka kita akan tidak ketemu. Kalau saya memahaminya ini adalah subjek, dia gelar. Mengapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, dia berbicara sebagai subjek. Dan dia, oleh karenanya segala sesuatu diciptakan. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu yang telah diciptakan. Berarti, dia, si firman ini adalah gelar. Alias subjek. Siapa kalau begitu? Siapa yang dimaksud dengan, kalau di dalam perjanjian lama, siapa yang dimaksud dengan subjek ini? Siapa pencipta itu? Ya Hashem. Iya, roh Berarti, itu. Roh itu kan tidak bisa diidentifikasi atau ditemui oleh siapapun. Roh itu bisa terverifikasi ada dengan dia berkata-kata, dengan dia berfirman, barulah ada pihak kedua yang mengetahui di mana dan ada roh itu. Tanpa dia berkata-kata tidak akan bisa. Tidak ada manusia yang menggapai dia. Hanya dia yang bisa menggapai kita dengan cara berfirman, ya, terverifikasi suaranya, dengan cara berteofani, bersekinah, banyaklah. Nah gitu, lanjut. Jadi supaya jelas ya, supaya jelas, kalau kita membayangkan bahwa firman itu adalah objek, maka kita nggak akan ketemu. Tetapi kalau kita mengenalnya atau memahaminya itu sebagai subjek atau gelar, maka kita akan mengerti bahwa firman yang dimaksud itu adalah Hashem itu sendiri. Mengapa? Karena dia menciptakan di dalam, karena itu tidak bertentangan, karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang menciptakan itu adalah Hashem. Gitu, berarti Hashem itu bergelar firman. Iya, berarti tidak hanya berarti tidak hanya Yesus yang bergelar firman, tetapi Hashem itu sendiri yang bergelar firman. Yesus itulah Hashem. Ya, kita tidak mengarah ke sana dulu. Kita mengarah ke Makanya saya tanya biar pelurunya tepat sasaran. Kalau masih ngambang, saya mau nembak ini bingung, mau nembak kemana, Yudaism ke ini Ortodoks atau apa ini, ya kan? Jangan buat saya bingung. Nah, sedikit lagi ketahuan warnanya. Lanjut. Ya, nanti kan bisa kenal lah. Kan punya kecerdasan. Jadi kalau kita memahaminya bahwa firman ini adalah subjek, yaitu gelar, maka kita akan ketemu jawabannya bahwa firman ini adalah Hashem itu sendiri. Nah, jadi kalau begitu, pada mulanya adalah Hashem, dan Hashem itu bersama-sama dengan Elohim atau para malaikat atau para penghuni langit gitu ya. Dan Hashem itu sendiri disebut Elohim. Gampang kan? Betul. Karena di sini kan kata Allah, Elohim ini diterjemahkan dari kata Theon. Elohim. Theon. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Faidabar, bukan, kalau dalam Yunani-nya Theon. Theon itu gelar Elohim, Mak. Ya, Elohim itu gelar. Jadi mungkin yang ini disalah kaprahkan bahwa
firman yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 1 ini adalah objek, padahal bukan, itu subjek, itu gelar. Itu. Iya. Kita berbicara gelar, maka kita Gelar. sudah Gelar bagi Hasyim. Jadi sebutan bagi Hasyim ketika Hasyim berbicara. ya. Jadi kita sudah dapat poinnya bahwa untuk mengartikan siapa itu firman berarti ada yang kelima. Tadi kan kita sudah artikan 4, ya kan? Berarti yang kelima adalah firman Gelar. itu adalah Hasyim itu. Ya, terus? Ya sudah, selesai sudah. Oke. Clear. Karena tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 3. Oke. Yang menjadi permasalahan, ada kawan-kawan yang berpikir bahwa firman ini adalah suatu entitas lain di dalam roh itu yang salah. Maka akan ada konsekuensi logis. Konsekuensi logis pertama, ada 3 sejak kekekalan. Sedangkan petunjuk Alkitab sejak kekekalan itu mono, yang ehad. Ehad itu bukan kesatuan, bukan unity. Ehad itu mono. Lebado, lebadi, only. Nah itu. Jadi roh itu only, tidak ada variannya. Kayak pelangi itu only, tapi ada variannya. Merah, kuning, hijau. Karena itu warga begini. Artinya bukan, menghargainya begini. Itu kan Hasyim kan memberikan pengetahuan kepada orang-orang untuk memahami yang menjangkau. Kita ini kan artinya kita mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak terjangkau supaya itu menjadi terjangkau, begitu kan? Nah, jadi mungkin pemahamannya seperti itu, ya kita hargai, bukan berarti harus kita tentangkan. Kok begini? Misalkan saja kalau di dalam di dalam kitab Mizmor atau Tehillim ya, Tehillim 119 ayat 100 berapa itu ya, firman itu ada bersama-sama di langit. Firman itu bersama-sama. Firman itu ada di langit. Ya, saya tanya, firman itu adalah suatu hakikat tersendiri berbeda dengan roh atau gimana? Bukan, maksudnya ini gini, maksud saya kan kita harus menghargai bahwa mereka yang berpandangan bahwa Trinitas itu. Oh, jadi bro memahami firman di sini hanya sebatas gelar. Oke, lanjut. Ya, udah. Jadi lanjut. Mungkin mereka sebatasnya adalah firman itu adalah sebuah entitas, karena juga ada ayat yang mendukung pemahaman mereka bahwa firman ini adalah entitas, seperti di dalam Mazmur ya. Saya lupa Mazmur berapa itu. Tapi kalau saya buka kitab, bentar, saya buka dulu kitabnya ya biar kita paham. Iya, silakan. Bangsa. Jadi di dalam Mazmur 116 kalau kita baca ya 116 firman Tapi sebelumnya saya tanya, bro, sejak kekekalan itu ada 3 atau 1? Mazmur 119 ayat 80 berapa ini? 89. Yang saya tanya, bro, sebelum kita diskusi itu, saya tanya dulu, bro, warnanya ini. Sejak kekekalan itu ada 3 atau 1? Ya kalau menurut Torah atau menurut kitab Perjanjian Lama ya 1. Oh ya udah, lanjut. Nah ini pemahaman mereka kan. Ya kita hargai. Artinya inilah corak warna pemahaman sesuatu yang tidak terjangkau supaya terjangkau begitu ya. Iya. Itu namanya kuiditas, karena sang sumber itu tidak mungkin bisa digapai oleh manusia atau malaikat, enggak. Justru dia dengan bermanifestasi, maka dia itu ada. Ya gini, ya Hasyim, firman-Mu tetap di langit. Saya tidak mengartikan surga ya, tapi di langit ya, atau Hasyamayim lah. Ya Hasyim, firman-Mu tetap di langit selamanya. Oke. Tapi saya tanya dulu, bro, percaya Yesus sebagai juru selamat dan penebusmu tidak? Ya sesuai Hasyim lah juru selamat gitu kan. Bukan, yang saya tanya, Kristus Yesus bagimu juru selamatmu atau tidak? Hasyim sebagai juru selamat. Oh, jadi Kristus itu adalah Hasyim.
Saya mengatakan Hasyim sebagai adalah juru selamat. Iya, yang saya tanya Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu apakah Yesus Kristus itu bagimu adalah Hasyim itu sendiri? Kalau menurut kitab Yohanes, Akulah dia. Hasyim itu menjadi Yesus gitu ya. Oh ya, Kalau menurut Anda? bukan menjadi Yesus inkarnasi. Ya udah lanjut ke mana? Kalau menurutmu gimana, Bro? Kalau menurut saya Hasyim itu juru selamat. Ya udah, dia percaya bahwa Jesus Christ itu adalah Hasyim itu. Benar kan? Jangan disimpulkan. Nah, sekarang beliau percaya nggak bahwa pertanyaannya menurut Anda, kalau dia selalu membaca menurut 1 Yohanes 1, kalau menurut Anda gimana? Gitu. Kalau menurut saya, Jesus Christ itu adalah Hasyim itu. Akulah dia, Anihu. Iya. Nah ini kita tanya Mr. Baik harusnya jujur, nggak apa-apa, kita nggak makan orang kok bro. Yohanes 1. Iya, kita nggak makan orang. Beliau nggak mau mengucapkan statement bahwa Hasyim itu juru selamat. Tapi Iya. menurut ayat Alkitab kata dia, menurut ayat Alkitab. Ya memang Hebat Alkitab berkata juru selamat itu hanya satu, Hasyim. Iya. Hasyim. Yesaya 43 ayat 11. Hanya satu-satunya juru selamat. Anoki Adonai. Berarti Mosia. Akulah satu-satunya. Yang kita tanya, apakah bro percaya Jesus Christ itu sebagai Hasyim? Itu yang kita tanya. Menurut Yohanes, Hasyim itu menjadi manusia. Ya, siapa itu? Menurut Yohanes, Hasyim itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Benar? Dan kamu percaya atau tidak? Nah, sekarang kamu percaya tidak? Iya, kamu percaya tidak apa yang dikatakan Yohanes? Ya. Saya jawab. Berat ini menjawabnya. Ya udah nggak apa-apa, bro. Kita diskusi. Kalau saya, Bro Baliknya saya menjawab, Hasyim adalah juru selamat. Dia Yesus Kristus, saya jawab. Nah, itu. Nggak menurut Alkitab, bukan menurut Alkitab, menurut saya gitu. Ya, saya tentu dari Alkitab. Betul. Nah. Ini Mr. Baik Gitu. takut. Kita nggak makan orang kok, bro. Santai aja. Ya lanjut. Ya, jadi